Bapak tetap hadir dengan suasana dengan protokol kesehatan yang dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Terima kasih. Dan salam selalu kita tujukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Baik, setelah membuka acara, sudah tahu juga para undangan yang hadir kepada undangan dari Dinas Koperasi Kabupaten Magetan, juga teman-teman dari Kuliner Mas Pati juga sudah hadir. Sebelum saya membacakan beberapa hal yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa bersama untuk kelancaran acara ini sampai kelar nanti. Bersama-sama kita baca basmalah. Bismillah. Amin. Baik, saya akan bacakan susunan acara untuk kesempatan hari ini, acara penyuluhan pembentukan koperasi, ya, pembentukan koperasi kuliner Mas Pati, betul gitu ya. Yang pertama pembukaan ada sambutan Ketua Kuliner Mas Pati, sambutan dari Dinas Koperasi Kabupaten Magetan yang akan nanti disampaikan Bapak Purwinto Budi Utomo, SOSMAP, selaku Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Magetan, sudah berulang di kesempatan hari ini kafe, ya. Dan juga ada tanya jawab yang nantinya akan disiapkan oleh Bapak Ibu dari Kuliner Mas Pati, dan nanti adalah doa dan penutup. Untuk kesempatan yang kedua, ini adalah sambutan Ketua Kuliner Mas Pati kepada Mas Hardi. Kami persilakan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari Grup Kuliner Mas Pati mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Magetan beserta staf yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan kami dari Grup Kuliner Mas Pati. Kami ucapkan pada hari ini sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sekali lagi Bapak dan Ibu atas kehadirannya beribu-ribu saya ucapkan ribuan terima kasih. Dalam acara pada siang hari ini kita semua mohon petunjuk, mohon arahan daripada pihak Timkop. Kami Grup Kuliner Mas Pati ini bercerita sedikit Bapak. Kami terbentuk tanggal 28 April 2019 dan pada saat hari ini kami masih solid, kami masih kuat, dan kekeluargaan kami sangat utuh dan sangat kami banggakan. Jadi kami punya wadah sudah besar ini, jadi kami minta kepada Dinas Koperasi Kabupaten Magetan, tolong arahkan kami, tolong bimbing kami, tolong istilah kata bagaimana baiknya menurut Dinas Koperasi Kabupaten Magetan untuk memajukan kuliner Mas Pati. Jadi cukup sekian sambutan dari saya Bapak dan Ibu. Lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Kuliner Mas Pati Mas Hardi. Kalau berbicara tentang Grup Kuliner Mas Pati ini memang luar biasa responnya Mas ya. Sampai 100 lebih ya, hampir 190 sekian gitu ya. Kalau dibilang jumlah grup ini cukup banyak, cuma karena memang kita harus protokol kesehatan, jadi hanya 20 yang hadir, karena kita juga harus menghormati aturan dari pemerintah. Tentu saja kalau bicara grup yang satu ini memang sangat luar biasa. Saya merasakan sendiri kalau
saya mau cari makanan tinggal klik aja, semua merespon gitu ya. Cari minuman juga merespon gitu. Saya senang sekali. Nah ini juga menjadi motivasi kita sendiri bahwa grup ini tidak hanya grup yang hanya menampilkan makanannya, tetapi juga saling menciptakan kekeluargaan. Itu pesannya Mas Hadi seperti itu. Jadi kekeluargaan yang dijaga, dan ini juga melangkah ke pembentukan koperasi yang tentu membutuhkan banyak pencerahan dari Dinas Koperasi Kabupaten Magetan. Selanjutnya sambutan dari selaku Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Magetan, Bapak Purwinto Budi Utomo, SSMAP, mohon dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang kami hormati penasehat pembina, penasihat ya Pak B dari grup kuliner Mas Fati, Bapak Supri, dan juga yang kami hormati Mas Putra, Mas Hadi ya, Mas Hadi selaku ketua grup dari kuliner Mas Fati, serta dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian anggota grup kuliner Mas Fati yang hari ini hadir kurang lebih 25 orang ya, alhamdulillah. Yang juga kami hormati teman-teman dari Dinas Koperasi. Ini saya kenalkan Pak Didi selaku Kepala Bidang Kelembagaan, kemudian Mbak Sulis ini kasih di pengawasan dan perizinan di Dinas Koperasi, dan Mbak Zahro ini pendamping dari Dinas Koperasi. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama langsung saja mungkin terkait khotimah, ya tentunya ba'da bersyukur dan bersolawat mengikuti yang di depan supaya lebih singkat karena waktunya juga mohon maaf terutama dari kami awalnya pagi ya Mas Hadi, karena ternyata pagi ada kegiatan yang lain yang juga harus kami lakukan, sehingga dengan sangat amat terpaksa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semuanya, sehingga ditutup jam 1 ya. Jam 1 pun sudah disepakati, ternyata jenengan sudah siap setengah 1. Ternyata yang dari Dinas Koperasi sampai jam berapa tadi? 1.15 lebih belum datang ya. Untuk itu sebelum jenengan nanti batin, saya sebelumnya mohon maaf dulu sebelum, daripada nanti saling main rasa Mas Hadi mendingan di pulau Niwisan. Saya mohon maaf karena kebetulan sebenarnya sudah saya setting ya, paling tidak setengah 1 itu harus sudah jalan dari kantor dari dinas, karena ternyata mau sudah kendaraan siap, mau berangkat, semuanya sudah mau dibawa. Dilalah dan bumi betul Pak Bli. Tidak ada yang kebetulan gitu ya, semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi tidak ada istilah kebetulan. Datang tamu dari Kediri, kasihan ya, Kediri jauh-jauh kok kemudian ditinggal. Pengennya juga ketemu dengan kepala dinas. Ya mohon maaf, akhirnya kita temui sampai tadi jam menunjukkan 1:20 menit. Akhirnya dengan rasa hormat halus bisa mengusir beliau dari Dinas Koperasi sehingga kami bisa berangkat ke sini. Karena Mas Putra pun juga bolak-balik WA belum jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kedua salut yang pertama yang kami sampaikan. Saya baru tahu adanya, saya orang Mas Fati ya, orang Mas Fati, dan sudah kenal banget dengan Bapak Supri ini ya, karena saya juga dulu di kecamatan sini
Tapi ada yang aneh, orang Mas Pati sudah lama di kecamatan juga, Pak Pri, ya, sudah kenal penasihatnya, pembinanya, sesepuhnya. Tapi ternyata baru tahu adanya grup kuliner Mas Pati ini baru hari apa kemarin? 2 mingguan yang lalu. Ini aneh, menurut saya aneh sekali. Padahal kuliner ini masuk di pelaku Samiko. Samiko itu mulai tahun 2000 berapa saya masuk di dinas koperasi. Kok yang nggak muncul ke dinas koperasi? Akhirnya saya juga yang salah juga, kenapa nggak ketemu sama yang namanya grup kuliner Mas Pati ini. Ya, alhamdulillah tidak kebetulan lagi, Pak, juga tidak ujuk-ujuk, kita ditakdirkan oleh Allah ketemu. Ya, akhirnya kita banyak ngobrol dan alhamdulillah mudah-mudahan saya melihat terakhir kemarin saya minta profilnya dari grup kuliner Mas Pati ini, di FB-nya anggotanya 12.665 ya, di FB-nya. Di grupnya WA ada 300-an. Ya, ini menjadi catatan yang luar biasa yang tentunya menjadi potensi. Belum lagi mendalami yang lebih dalam lagi, potensinya saya melihat juga luar biasa. Tadi disampaikan oleh Mas Hadi bagaimana kegotong royongannya, kebersamaannya, sifat-sifat kepeduliannya. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan dengan kebersamaan, kepedulian sosial ini akan semakin meningkatkan kemajuan, perkembangan grup ini semakin besar. Ya, tentunya juga semakin memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat. Untuk itu, dalam kesempatan hari ini kita mencoba supaya pengelolaan yang tadi manfaat sudah banyak dirasakan, ya, kebaikan sudah banyak dikeluarkan oleh grup ini, kemanfaatan, kebaikan yang semuanya 12.000 atau yang hadir di sini paling tidak itu sudah diniati. Ketika pengelolaannya tidak profesional, tidak baik, gitu ya, bisa jadi itu tidak akan bertahan lama. Bahkan mungkin akan dikalahkan oleh orang-orang mungkin yang tidak suka dengan kebaikan yang akan dikeluarkan oleh forum atau grup ini. Makanya untuk supaya lebih profesional, kita duduk bareng di sini, bagaimana supaya kemudian grup ini manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh orang banyak, paling tidak oleh anggotanya. Di antaranya salah satunya yang bisa memadai adalah lembaga atau badan hukum. Sehingga ketika terjadi segala sesuatu yang terkait dengan pengelolaan kegiatan-kegiatan grup ini, semuanya aman, safe, tidak ada masalah. Ya, untuk itulah saya sudah menyampaikan kepada Mas Hadi di 2 minggu yang lalu, dan alhamdulillah informasinya sudah ditindaklanjuti dengan pertemuan internal, dan dari pertemuan internal kemudian lahirlah pertemuan siang hari ini. Teman-teman sudah paling tidak ada kesepakatan ya Mas Hadi ya, untuk melakukan upaya-upaya pembentukan badan hukum koperasi. Nanti dari Pak Didi, Mbak Syulis, sama Mbak Zahro kita akan disampaikan bagaimana proses pendirian koperasi dan seterusnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama kami sampaikan terima kasih, apresiasi, penghargaan juga yang tinggi-tingginya kepada panjenengan semuanya dari grup kuliner Mas Pati ini yang sudah banyak memberikan kontribusi untuk kebaikan masyarakat Magetan. Walaupun jenenge Mas Pati ya bukan berarti wilayahnya hanya di Kecamatan Mas Pati mawon, tapi bagaimana manfaatnya nanti paling tidak harus lebih meluas. Yang kedua, kemarin mohon maaf juga saya minta kepada Mas Hadi ya, karena Pak Bupati hari ini tadi, pagi tadi menyampaikan paparannya terkait dengan kegiatan UMKM yang ada di Kabupaten Magetan, khususnya yang berbasis IT, kepada Ibu Gubernur dan beberapa tokoh di pemerintahan di Gubernur, di pemerintahan provinsi. Ya, salah satunya kemudian dengan saya minta data dari Mas Hadi, grup kuliner Mas Pati ini
kami berikan bahan kepada beliau Pak Bupati untuk disampaikan di dalam proses paparannya. Karena ternyata dari anggota grup yang sudah mengakses IT dalam proses pemasaran, proses informasi antar anggota sampai kepada proses info-info yang lainnya ini sudah pakai grup WA, grup Facebook ya. Kalau marketplace-nya sudah ada belum? Termasuk itu. Maka ini kemarin saya sampaikan, terima kasih. Datanya mudah-mudahan hari ini nanti pagi ini sudah disampaikan Pak Bupati kepada Ibu Gubernur. Artinya grup kuliner Mas Pati ini menjadi salah satu embrio yang akan memberikan dampak manfaat luar biasa kepada Kabupaten Magetan. Kemudian yang ketiga, insya Allah ketika memang nanti proses pendirian koperasi ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar, ya, berjalan dengan sebaik-baiknya, maka namanya koperasi berasal dari kata co dan cooperation. Ini bukan miliknya Mas Hadi, bukan miliknya Pak Supri, tetapi miliknya panjenengan semuanya yang tergabung di dalam anggota. Maka kalau ada yang tidak merasakan kenikmatan, tidak mampu bisa merasakan kebaikan dari adanya koperasi ini, satu orang maka yang lainnya pun juga sama. Demikian juga sebaliknya, kalau ada keuntungan dari koperasi, maka yang akan merasakan keuntungan adalah semua anggotanya. Nah, itu prinsip utama koperasi. Jadi makanya dari itu kemarin saya pernah ceritakan ada banyak pelaku usaha. Pelaku usaha ini saya contohkan misalkan kemarin petani kopi. Di sebuah wilayah ada banyak beberapa petani kopi. Kemudian petani kopi itu sudah tiap pagi, siang, malam terus bergelut dengan upaya-upaya bagaimana dia bisa memanen kopi itu sebaik-baiknya. Tapi ternyata karena permainan pasar, karena adanya tengkulak dan lain sebagainya, pribadi perorangan petani kopi itu tidak bisa merasakan hasil dari apa yang dia lakukan setiap pagi, siang, sore, malam, nggak selesai-selesai itu. Dan ternyata ketika dilihat, ternyata memang ada seseorang yang menguasai sistem pasar itu. Seseorang ya. Sehingga kalau seseorang yang menguasai, ada untungnya, ya untung seseorang tadi. Nah, kemudian petani, pelaku usaha itu bagaimana ini supaya kita semuanya merasakan manfaatnya. Akhirnya berjalan bersama, berkumpul bersama, menyepakati kemudian baiklah kalau itu kita bentuk koperasi petani kopi. Dan alhamdulillah sampai hari ini kemudian petani kopinya masing-masing mendapatkan manfaat. Secara lembaga, koperasi petani kopi tadi sudah memiliki sarana prasarana yang luar biasa sampai di tataran ekspor. Ini salah satu contoh, Mas Yadi dan teman-teman sekalian. Ya. Bagaimana sesungguhnya badan hukum koperasi ini akan bisa memberikan manfaat. Tentunya jangan lupa, ya, kalau sudah membentuk badan hukum koperasi, ada kewajiban-kewajibannya, baik dari pengurus termasuk panjenengan semuanya, dari para anggota. Bukan sebagaimana yang mungkin hari ini panjenengan di grup, ya, di grup itu sudah mungkin ada iuran, ya. Kemudian ada bagaimana dari Jumat besok, ya, ada Jumat berkah gitu. Monggo nggak masalah. Tapi kalau kita sudah bentuk koperasi, sama nggak masalah lakukan kegiatan-kegiatan itu. Tapi jangan lupa juga bahwasanya kalau sudah ada badan hukum koperasi, panjenengan harus mencatat, buat buku laporannya tiap 3 bulan, tiap bulanan. Minimal 1 tahun sekali harus menyampaikan kalau pengurusnya ini selama 1 tahun ini yang dilakukan apa wae. Untungnya koperasi itu piro, terus bagiannya masing-masing anggota dari hasil usaha koperasi itu berapa. Nah itu harus dilakukan, Pak. Ya, kalau sampai kemudian catatan laporan itu dan termasuk minimal rapat anggota tahunan di 1 tahun tidak dilakukan, ujung-ujungnya kalau sampai 2 tahun, 3 tahun berturut-turut nanti ada sanksi, Pak. Sanksinya sampai kepada pembubaran koperasi. Ini saja, nanti akan dijelaskan lebih detail dari teman-teman saya.
pada prinsipnya mudah-mudahan kebersamaan kita ya dari dinas bersama panjenengan dari forum atau grup kuliner Mas Pati ini bisa semakin lebih intens, semakin lebih baik, saling memberikan manfaat. Kami yang punya kewenangan untuk mendampingi, untuk memberdayakan, untuk membina panjenengan juga diberikan kemudahan, kelancaran. Panjenengan itu juga demikian sebaliknya. Jadi mungkin sementara itu dari saya, nanti akan disampaikan bagaimana proses pendirian koperasi dan panjenengan harus menyiapkan apa untuk kemudian bagaimana sampai outputnya hari ini nanti ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua panjenengan, bukan dari kami ya. Nanti akan disepakati namanya koperasi ini apa, kemudian berapa simpanan pokoknya, berapa simpanan wajibnya dari anggota koperasi, usahanya koperasi ini apa saja. Panjenengan nanti yang kalau misalkan hari ini bisa, monggo. Kalau hari ini tidak bisa, paling tidak informasi ini sudah kami sampaikan ke panjenengan. Kalau itu sudah ada, nanti baru kemudian akan dibawa ke notaris yang akan membuatkan badan hukumnya. Kalau badan hukum sudah keluar, insya Allah koperasi sudah bisa operasional. Ya, misalkan kemarin disampaikan mau pengen tempat khusus untuk retail, insya Allah dengan nama koperasi itu kuat. Ya, misalkan kuliner Mas Pati mau punya tempat usaha gerai di sebuah tempat, nggak masalah pakai nama koperasi. Nah, insya Allah kami kalau dengan pakai nama koperasi sebenarnya lebih mudah bagi kami untuk melakukan binaan-binaan. Ya, termasuk Indonesia sekarang ini kalau saya misalkan Pak Bupati yang punya kebijakan pengen bantu gitu ya, bantu ke Mas Haji Beksun, tidak bisa. Karena ketentuan aturan saya pemerintah tidak boleh memberikan bantuan hibah modal usaha kepada Beksun. Tapi kalau kepada koperasi, Permendagri 77/2020 dibolehkan. Makanya kalau punya channelnya so, bisa ya. Insya Allah itu bisa diperkenankan ke sana karena undang-undangnya diatur. Demi mudah-mudahan bermanfaat. Maaf, mungkin nanti Mas MC mohon waktu ya untuk dari teman-teman mungkin menyampaikan paparan yang mungkin sudah bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan aplaus buat beliau. Winto Budi Utomo selaku Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Magetan. Terima kasih atas sambutannya dan ini semoga sebagai suatu pencerahan ya buat kita bersama bagaimana tentang pembentukan koperasi nantinya. Baik, kita akan menuju ke tata cara ya pembentukan koperasi sebagai penyuluhannya. Begitu kepada yang akan disampaikan oleh slide ya. Gitu. Monggo, silakan Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mukadimah untuk Pak Kadin tadi aja nih. Baik, biar tidak terlalu lama karena durasinya abad sekali. Kita langsung di acara sosialisasi atau penyuluhan tentang koperasian. Dari Bapak Ibu yang hadir, ada yang jadi anggota koperasi? Belum ada Pak Ibu. Ada yang jadi pengurus koperasi? Belum ada. Belum ada. Ya. Ini domisili di sekitar Mas Pati saja? Ya Pak. Jabatan Mas Pati semua. Yang ibu nggak ada yang tergabung di koperasi wanita? Nggak ada. Belum ada. Belum ada. Padahal itu setiap desa ada satu koperasi wanita dan di daerah Mas Pati koperasinya lumayan bagus ya. Dari setiap desa hanya beberapa yang kurang, tapi sebagian besar bagus. Sebenarnya bisa jadikan referensi. Baik, ada beberapa pertanyaan mungkin yang ada di benak panjenengan. Apa itu koperasi? Kemudian untuk apa koperasi didirikan? Nanti jenengan juga harus menjawab sendiri. Kenapa saya harus berkoperasi? Nanti ada penjelasannya. Terus bagaimana cara mendirikan? Dan kemudian unsur apa saja yang harus ada dalam koperasi. Kalau saya menggambarkan sebenarnya
kalau pendirian koperasi itu tidak terlalu sulit. Ya. Yang sulit itu justru nek wis dari koperasi kedepannya seperti apa. Nah itu yang jauh lebih sulit. Bisa digambarkan kalau kita bersama-sama pengen punya masjid, gitu. Kalau kita pengen tidak ribet, ya kita pakai arsitektur, suruh hitungkan sendiri, ada duit, selesai jadi. Yang jadi permasalahan kan bagaimana mau makmurkan masjidnya itu. Itu gitu. Sama juga di koperasi seperti itu. Pengalaman kita dari tahun-tahun sebelumnya itu kalau ada sesuatu yang diiming-imingkan, semuanya berbondong-bondong ingin mendirikan koperasi. Nah setelah yang diimingkan tadi tidak terwujud, akhirnya ditinggal. Nah itu yang susah itu kita di dinas koperasi. Jadi namanya itu kalau sudah keluar badan hukum, sampai kapanpun sebelum ada pembubaran masih ada di dinas koperasi. Sampai sekarang itu dinas koperasi yang tercatat di Kabupaten Magetan ada 842 koperasi per hari. Tetapi yang aktif itu hanya sekitar 530-an sekian. Yang lainnya itu ada namanya tapi tak bertuan. Sopo sing duwe boleh, ada yang sudah meninggal dan sebagainya. Karena dari awal mungkin niatnya sudah tidak betul artinya mendirikan karena pengen dapat sesuatu. Padahal koperasi didirikan itu harus atas dasar kemauan para pendirinya, para anggotanya. Jadi harus lahir dari dalam, bukan dari karena diiming, karena difasilitasi dan sebagainya. Tapi yang penting adalah niatnya harus bagaimana bersama-sama memperbaiki kesejahteraannya. Karena niat berkoperasi yang betul tentunya bagaimana setelah berkumpul, kan koperasi itu kumpulan orang-orang ya, koperasi primer. Dari kumpulan orang-orang itu bagaimana mengadakan kegiatan yang kegiatannya itu bisa mencukupi apa yang dibutuhkan anggota. Anggota pengen pinjam duit ada, anggota pengen membuat produk bisa, pengen memasarkan bisa. Jadi semua kebutuhan anggota bisa difasilitasi oleh koperasi. Nah itu sudah berhasil, artinya kebutuhan anggota semuanya bisa dipenuhi oleh koperasi. Nah itu diperlukan niat dari awal. Niatnya harus kuat. Membentuk koperasi itu merupakan arena atau tempat bergotong royong. Karena koperasi itu merupakan kumpulan dari orang seorang yang pengelolaannya itu atas dasar ketua. Jadi kekeluargaan itu yang harus membedakan koperasi dengan PT atau dengan lembaga yang lainnya. Definisinya berdasarkan Undang-Undang 2592, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang. Nah, ini kalau anggotanya orang per orang itu koperasi primer, atau juga bisa anggotanya badan hukum koperasi. Jadi koperasi bergabung menjadi koperasi sekunder. Nah, di Panjenengan itu yang kumpulan orang seorang, jadi koperasi primer. Dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Jadi dalam kegiatannya jelas pakai prinsip-prinsip perkoperasian. Nanti saya jelaskan di belakang itu prinsip koperasi. Sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi pengelolaannya pakai asas kekeluargaan. Jadi semuanya bisa dimusyawarahkan. Tidak berdasarkan modal yang besar bisa mengambil keputusan, tapi pengelolanya bisa selalu diputuskan dalam asas musyawarah mufakat. Next. Kelihatan? Nah, sendiri kan terlalu kelihatan ya. Koperasi adalah badan usaha milik anggota. Jadi koperasi itu yang memiliki adalah anggota. Karena dengan menjadi anggota, Panjenengan berkontribusi satu di dalam permodalannya.
Karena nanti syaratnya menjadi anggota koperasi salah satunya harus membayar simpanan pokok sebagai tanda masuknya sekali. Kemudian setiap bulannya harus membayar simpanan wajib yang digunakan untuk penambahan permodalan yang digunakan untuk usaha koperasi. Begitu, oke. Kemudian beranggotakan orang seorang minimal 25 orang, 20 orang. Oke, jadi sudah masuk dari sisi persyaratannya. Kemudian melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasas kekeluargaan. Di atasnya tadi dengan kata lain koperasi adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Jadi modalnya dari anggota, ya, karena tadi harus membayar simpanan pokok dan sebagainya, dan simpanan ini tidak akan hilang. Ya. Dari simpanan tadi maka digunakan oleh anggota. Kalau kegiatannya usaha simpan pinjam, maka anggota boleh melakukan pinjaman pada koperasi. Dan kemudian untuk koperasi, nanti kalau di akhir tahun ada laba atau ada SHU-nya atau koperasi, maka sebagian dikembalikan lagi pada anggota. Nanti ada hitungannya. Kalau ada SHU 100 juta misalkan dalam 2 tahun, nah, di anggaran dasar itu ada pembagiannya. Untuk penambahan modal itu berapa cadangan? Apa 30 atau 50%? Terus yang dikembalikan kepada anggota berapa persen? Itu ada aturannya. Jadi yang membedakan koperasi dengan lembaga yang lain itu pembagian SHU-nya jelas. Ya. Jadi tidak semua laba dibagikan, tidak, tapi ada untuk dana sosial ada, untuk dana pendidikan juga ada, kemudian untuk pengurus yang mengelola ada, dan seterusnya. Next. Nah, tadi kan di pengelolanya harus berdasarkan prinsip koperasi. Jadi koperasi itu punya 7 prinsip. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi siapapun selama sesuai dengan persyaratan boleh menjadi anggota koperasi. Kalau panjenengan mendeklarasikan diri sebagai koperasi kuliner, mungkin persyaratannya harus punya usaha kuliner dan seterusnya. Nanti ada di persyaratan menjadi anggota. Kemudian pengelolaan dilakukan secara demokratis. Jadi koperasi itu dikelola oleh pengurus, atau kalau pengurus tidak mampu bisa mengangkat manajer untuk mengelola. Nah, pengurus dipilih oleh anggota dengan 1 orang 1 suara. Jadi tidak berdasarkan jumlah modal yang disetor, tidak dengan PT dan sebagainya yang berdasarkan atas besaran saham dan sebagainya. Tapi di koperasi one man one vote, 1 orang 1 suara. Jadi tidak ada perbedaan, semua orang mempunyai suara yang sama. Kemudian pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasa usaha masing-masing anggota. Tadi baru saya singgung pembagian SHU itu ada rumusnya. Yang rumusnya itu memakai azas keadilan. Siapa yang berpartisipasi banyak di koperasi, baik dari sisi simpanannya atau jasa penggunaan jasa koperasinya, maka nanti SHU yang diperoleh juga akan beda dengan anggota yang tidak aktif di koperasinya. Kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, ini masalah permodalan. Kemudian kemandirian. Nah, koperasi diharapkan ke depannya mandiri. Karena sebagai sosok guru harus bisa mandiri, tidak boleh tergantung kepada yang lainnya. Meskipun koperasi boleh menerima dana hibah baik dari pemerintah, swasta yang sifatnya tidak mengikat, diperbolehkan. Tadi saya sampaikan oleh Pak Hadi. Jadi permodalan koperasi itu bisa dari dana hibah,
bisa juga dari anggota sendiri. Kalau anggota sudah jelas karena ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada cadangan dan sebagainya. Kemudian pendidikan perkoperasian. Nah ini sangat penting. Pendidikan koperasi itu disediakan dengan adanya dana pendidikan di pembagian SHU-nya. Misalkan SHU 100 juta, kemudian di sana ditentukan dana pendidikannya 10%, maka 10 jutanya itu bisa digunakan untuk pendidikan perkoperasian pada anggotanya. Dengan maksud anggotanya paham apa itu koperasi, kemudian apa hak dan kewajibannya sebagai anggota, apa tugas pengurus dan pengawas, sehingga koperasi bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian, sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kemudian kalau sudah besar atau masih dalam rintisan, koperasi bisa bekerja sama. Misalkan panjenengan koperasi produsen bisa bekerja sama dengan koperasi pemasaran atau koperasi jenis konsumen. Maka jenengan produksi ya. Dari sisi apa? Kegiatan usaha yang produksi macam-macam makanan. Bisa bekerja kalau ada koperasi yang bergeraknya di bidang pemasaran atau yang bisa konsumen, itu bisa. Jadi, antar koperasi bisa melakukan kerjasama. Kemudian kepedulian terhadap masyarakat. Karena di dalam koperasi di sub SHU-nya ada dana sosial yang bisa digunakan untuk membantu anggota dan masyarakatnya. Di teman-teman koperasi wanita dan koperasi yang lainnya itu minimal 1 tahun sekali pasti mengeluarkan dana sosialnya. Pas hari koperasi tanggal 12 Juli itu selalu ada pemberian paket sembako kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. Salah satu kepedulian koperasi terhadap anggota dan masyarakat. Sebelum saya lanjutkan, apa yang saya sampaikan di depan sudah bisa dipahami apa belum ya? Kalau merocos saya kalau kurang jelas langsung ditanyakan aja ya. Lanjut. Nah, jenengan harus punya tujuan. Jenengan mau mendirikan koperasi ke tujuannya apa? Salah satunya ada beberapa ya. Tujuan nomor 1, tentu jenengan berkoperasi tujuannya adalah bagaimana kesejahteraan anggota bisa lebih baik dibandingkan sebelum menjadi anggota koperasi. Ya. Ini salah satu tujuan utamanya. Jadi kalau di teman-teman koperasi wanita kebetulan baru simpan pinjam yang biasanya usahanya produksinya katakanlah baru 100 biji katakanlah, dengan menjadi anggota koperasi kemudian dapat pinjaman lunak, artinya bisa meningkatkan produksinya menjadi 200, menjadi 300, sehingga kehidupan ekonominya semakin membaik. Karena ada setelah bergabung dengan koperasi mendapatkan pinjaman dan seterusnya, ada latihan, ada pinjaman dan seterusnya. Kemudian juga yang lebih besar tentu kalau anggota semuanya sejahtera, maka secara otomatis masyarakatnya juga akan sejahtera. Karena masyarakat kan kumpulan dari anggota masyarakat. Kemudian yang juga penting tentu ikut serta dalam pembangunan tatanan perekonomian nasional. Karena prinsip-prinsip tadi sangat adil, sangat jelas berpihak pada masyarakat. Next. Nah ini kan jenis-jenis koperasi yang mungkin panjenengan sebagian tahu atau sebagian belum tahu. Mungkin yang di benak panjenengan jenis koperasi ke pokoknya yo berutang tangan kai, gitu Pak. Nah, koperasi si muncul langsung utang. Ada masih banyak jenis koperasi. Ada 5 jenis koperasi itu. Yang pertama koperasi produksi atau produsen. Artinya koperasi melakukan kegiatan usahanya dalam memproduksi barang. Jadi kalau panjenengan nanti ambil jenis koperasinya koperasi produsen,
Anggotanya merupakan kumpulan orang-orang yang kegiatannya adalah memproduksi barang atau jasa. Kemudian yang kedua, koperasi konsumen. Nah, konsumen sebaliknya. Jadi koperasi yang melakukan usaha pemenuhan kebutuhan konsumen anggota. Jadi kalau konsumen itu lebih kepada pertokoan atau retail. Jadi panjenengan menyediakan bahan bakunya. Kalau anggotanya dengan aneka macam usaha, tentu yang disediakan juga berbagai macam bahan baku. Itu kalau koperasi konsumen. Kemudian yang ketiga, koperasi pemasaran. Sudah jelas, jadi koperasi yang kegiatannya adalah melakukan usaha pemasaran atau distributor. Kemudian yang keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang melakukan kegiatan jasa, misalkan jasa angkutan. Sekarang banyak jasa angkutan seperti Gojek dan sebagainya, atau JLT membuat koperasi karena mereka jasa angkut, mereka tergabung dalam koperasi jasa. Dan ini yang paling panjenengan kenal, yaitu koperasi simpan pinjam. Itu kegiatannya hanya simpan pinjam, tidak ada yang lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan kami, nanti kalau panjenengan lanjut mendirikan koperasi, milihnya jenis koperasi apa? Sudah pernah terpikirkan? Semua jadi satu. Kalau dulu itu ada koperasi serba usaha, ya. Kalau sekarang sesuai peraturan baru, nah, tapi yang mendekati itu koperasi produsen. Jadi kegiatan, jadi nanti di anggaran dasar ada kegiatan utama, ada kegiatan pendukung. Jadi tentu kegiatan utamanya sesuai dengan jenis koperasinya adalah memproduksi barang atau jasa. Tapi nanti di kegiatan pendukungnya bisa ada simpan pinjam, ada pertokoan, ada jasa dan sebagainya, boleh. Ini gambarannya, nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Next. Nah, ini sekarang masuk di tata cara pembentukan. Minimal 20 orang yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama. Jadi harus mempunyai tujuan yang sama. Jangan sampai yang satu pengen ngetan, si satu pengen ulon, si satu pengen itu dan seterusnya. Artinya titik tujuannya harus sama. Kemudian adanya usaha yang layak secara ekonomi yang akan dilaksanakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jelas selanjutnya sudah punya usaha, dan tentunya dengan berkooperasi bagaimana pelayanannya lebih baik, lebih efisien, baik dari sisi biaya, kemudian dari sisi pemasaran dan sebagainya. Tentu ada nilai tambah kalau panjenengan sudah menjadi kooperasi. Kemudian tersedianya cukup modal sendiri. Jadi koperasi itu modalnya dari beberapa sumber. Ada modal sendiri, ada modal luar. Nah, modal sendiri itu untuk mendirikan koperasi, panjenengan harus membayar simpanan pokok. Jadi modalnya minimal simpanan pokok yang dibayar di awal. Misalkan aku pendirinya 20, terus disepakati simpanan pokoknya 100.000, maka harus terkumpul minimal 2 juta tadi. Itu syarat standarnya. Jadi simpanan pokok itu adalah simpanan yang dibayarkan sekali di saat panjenengan menjadi anggota koperasi sebagai pengikat. Kemudian adanya kepengurusan atau manajemen dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan koperasi. Jadi tentunya kalau sudah terbentuk koperasi, sudah ada perangkat organisasinya, ada pengurus, ada pengawas, ada anggota.
itu kelengkapan organisasinya. Nah, nanti juga harus ada yang mengelola. Mungkin kalau awal-awal masih belum punya belum punya anggaran untuk membiayai atau menggaji pengelola, cukup dikelola oleh pengurus, boleh. Jadi pengurus nggak ada terus pengelola. Dan nanti kalau dalam perjalanannya bagaimana baik, terus pengurus kewalahan mengelola koperasinya, bisa mengangkat manajer dan seterusnya, itu boleh. Tentunya harus dirapatkan dulu, dimintakan persetujuan pada anggota. Di proses pendiriannya itu hari ini kita lakukan penyuluhan. Nah, setelah penyuluhan selesai, jenengan paham apa itu koperasi, kemudian panjenengan mantep untuk mendirikan, nah, baru berlanjut kemudian proses pembentukan koperasi. Tentunya nanti perlu ada rapat lanjutan setelah kami selesai, kemudian panjenengan rapat untuk membahas masalah namanya apa, keanggotaan bagaimana dan sebagainya, itu dibahas di panjenengan dengan tim atau dengan orang-orang yang panjenengan tunjuk sebagai pendiri koperasi. Jadi dari 25 beberapa orang tadi dengan membuat tim pendiri koperasi yang membahas dari mulai nama sampai permodalan tadi. Itu perlu dibahas, yang akan digunakan sebagai syarat untuk pengajuan pendirian koperasi. Nanti ada notulen rapatnya, ada berita acaranya, kapan dilaksanakan, terus keputusannya apa, namanya katakanlah apa. Nanti di dalamnya ada keterangan nama, bagaimana persyaratannya ada. Okay. Next. Ini syarat-syarat pembentukan, ada daftar hadir, waktu rapat pendirian. Jadi administrasinya harus lengkap seperti ini, ada berita acaranya. Dan selesai ini administratif ya. Nanti saya kasih materinya saya tinggalkan di laptopnya, jadi pelajari. Jadi sebenarnya kalau pendiriannya itu nggak susah, kan hanya mengumpulkan beberapa persyaratan, diserahkan ke notaris, jadi diunggahkan ke sana, selesai. Itu prosesnya. Nah, yang jadi permasalahan, jadi terus panjenengan bagi nopo kan kalau dikapak ke koperasi ini kan gitu. Ya, kalau prosesnya itu gampang, syaratnya hilang ya, punya semua syarat memenuhi di koperasi. Jadi pertanyaan, saya jadi terus digoreng di koperasi ini, kan gitu ya. Nah, jangan harus memikirkan dari sekarang. Tadi bentuknya mungkin yang lebih mendekati semua kegiatan masuk koperasi produsen. Jadi sekarang nanti kegiatan utama panjenengan itu apa? Terus nanti modalnya itu sokondi, ya, dan seterusnya. Itu perlu pemikiran lebih lanjut. Kalau proses pendirian saya nggak terlalu sulit lah menurut saya. Selama administrasinya mencukupi, nanti nggak lama. Kebetulan saya juga belum lama di bidang ini ya. Saya dulu itu di bidang kelembagaan, salah satu tugasnya di perizinan pembentukan koperasi. Dan kasih saya juga baru, yang lama yang biasanya mengurusi sudah pindah digantikan yang baru. Nah, ini sebagai uji coba kami minggu kemarin pas seminggu yang lalu hari Kamis juga sosialisasi ke teman-teman pemuda ingin mendirikan koperasi di kafe orang KTM Cafe sana. Kalau mereka basicnya dulu mantan pegawai KSP, jadi mereka sudah punya gambaran, tapi gambarannya hanya sebagai pekerja KSP itu. Di panjenengan sudah punya ada kegiatan ingin berkumpul bersatu mendirikan wadah koperasi. Sekali lagi, kalau prosesnya tidak sulit sepanjang panjenengan segera melengkapi tadi administrasinya. 1 minggu selesai kalau panjenengan penanganan pemilu itu syaratan ya. Yang segera dipikirkan kembali lagi adalah jadi tadi loh. Harus menyiapkan tadi pengurusnya siapa, ketua, sekretaris, bendahara, itu. Kemudian pengawasnya siapa, tugasnya apa.
Ada hadirin yang dikasih pengurus pengawas? Ya. Lanjut. Oh, ya. Nah, ini yang penting dari di dalam lembaga koperasi itu harus ada minimal 3 perangkat organisasi koperasi. Oke. Kalau lembaga panjenengan mungkin di pengurus cukup ya. Nah, di koperasi tidak cukup. Jadi ada pengurus, ada rapat yang paling tinggi itu rapat anggota, kemudian pengurus, ada pengawas. Next penjelasannya rapat anggota. Jadi di koperasi itu ada kewajiban minimal dalam 1 tahun harus melakukan rapat anggota untuk mempertanggungjawabkan kinerja pengurus dan pengawas di hadapan anggota. Jadi dalam 1 tahun ini pengurus itu kerjaannya apa? Kalau mengelola usaha berarti apa orang dan seterusnya. Itu minimal dalam 1 tahun kan harus laporan seperti ini. Jadi rapat seperti ini pengurus pengawas di depan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Dari keanggotaan ada tambahan atau enggak, terus dari sisi permodalan ada berapa modalnya, asetnya berapa, kalau untuk usaha jadi pendapatannya berapa, biayanya berapa, sehingga ketemu bagi atau asetnya berapa, itu harus dipertanggungjawabkan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Ini sebagai apa? Untuk pemulaan nanti mungkin pendiri juga akan sekaligus sebagai pengurusnya. Karena pendirinya 5, nah ini yang 3 sebagai pengurus, yang 2 sebagai pengawas. Lebih boleh. Jadi pengurus itu bertugas 1 mengelola koperasi dan usahanya. Jadi koperasi itu ada kelembagaan, ada usahanya, ada organisasinya. Itu tugas pengurus itu mengelolanya. Jadi pengurus tidak hanya mengelola usahanya, tetapi kelembagaan dan organisasinya harus diurus juga. Nanti saya besok catat ya, nanti saya kopikan itu. Kemudian menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan koperasi. Nah, jadi kalau diangkat ke pengurus harus menyusun rencana kerja. Koperasi terbentuk, pengurus dilantik, nah, jadi harus segera menyusun rencana kerja, baik jangka panjang maupun jangka pendeknya. Dengan pengen usahanya apa? Membuat rencana kerja. Kalau untuk awal-awal sih simpan pinjaman yang mudah perencanaan dan aplikasinya, kemudian menyusun di rencana kerja itu dengan permodalan sekian, kemudian perputarannya sekian, maka nanti prediksi hasilnya berapa. Jadi menyusun rencana kerja itu. Kemudian juga menyelenggarakan rapat anggota. Tadi setiap akhir tahun, jadi minimal 1 tahun itu kan tutup bukunya itu 31 Desember ya, tahunnya. Setelah tutup buku, maka pengurus segera mempersiapkan untuk pertanggungjawabannya tadi rapat anggota. Maksimal 6 bulan setelah tutup buku. Jadi maksimal bulan Juli. Itu Juli maksimal. Ya. Tapi lebih cepat lebih baik. Jadi dengan setelah tutup buku harus segera membuat laporan yang dipertanggungjawabkan di hadapan anggota. Menyampaikan LPG tadi ya, di rapat anggota minimal 1 kali. Kemudian menyelenggarakan pembukuan administrasi sebanyak 16 buku organisasi. Koperasi itu buku organisasi top nomor 16. Buku tamu, buku anjuran pejabat koperasi, buku daftar pengurus, buku daftar anggota, daftar pengawas dan sebagainya. Itu 16. Harus di sini. Kemudian bertanggung jawab atas segala kegiatan pengelolaan koperasi pada anggota. Jadi sesama jangan harus bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan koperasi. Next.
tadi tugasnya ini kewenangan pengurus. Jadi pengurus mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan. Karena koperasi sudah berbadan hukum, ya, maka pengurus mempunyai kewenangan untuk mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan kemanfaatan koperasi. Jelas segala tindak lanjutnya maka muaranya adalah untuk kepentingan koperasi dan anggota. Kemudian memutuskan menerima atau menolak anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan anggaran dasar. Jadi panjenengan juga berhak, siapa yang berhak menjadi anggota dengan kriteria yang panjenengan sepakati. Jadi ABCD apa secara menjadi anggota itu panjenengan yang berwenang menerima. Atau si anggotanya si nakal-nakal wis ditoknya itu juga berwenang panjenengan. Next. Jadi selain rapat anggota, pengurus ini pengawas dipilih dari dan oleh anggota ke dalam rapat anggota. Jadi dalam anggota itu pemilih pengurus sekaligus memilih pengawas. Tugasnya satu, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilaksanakan pengurus. Jadi pengawas tugasnya mengawasi kebijakan pengurus kemudian pengelolaannya sudah sesuai dengan aturan anggaran dasar atau belum, itu pengawas tugasnya. Kemudian juga membuat laporan tertulis. Jadi hasil pengawasannya tadi dibuat dalam laporan tertulis. Nanti di akhir tahun sama. Jadi pengurus mempertanggungjawabkan pada anggota, pengawas juga mempertanggungjawabkan pada anggota bahwa hasil pengawasan koperasi sudah berjalan dengan baik, misalnya. Atau dalam pengawasan terjadi penyelewengan pengurus dalam pengelolaan keuangan dan seterusnya, itu laporan tanggapan pengawasnya. Kemudian kewenangannya, pengawas mempunyai kewenangan meneliti catatan yang ada pada koperasi. Jadi pengawas berhak melihat-lihat pembukuannya, kemudian buku kas dan sebagainya. Secara administrasi boleh. Kemudian mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus maupun pengelola dalam rangka kelancaran proses pemeriksaan. Jadi pengawas berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, yang baik, yang benar dari pengurus maupun karyawan atau pengelola. Next. Nah, ini peranan anggota koperasi. Nah, ini yang titik sentralnya koperasi ini di peranan anggota. Karena maju mundurnya koperasi, berkembang tidaknya koperasi itu sangat tergantung dari partisipasi anggota. Misalkan pengurusnya itu sarjana kabeh, S1, S2 dan sebagainya, mau interakuntansi, manajemen dan sebagainya, secara asasi boleh. Tetapi kalau tidak ada partisipasi dari anggota, maka tentunya koperasi tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Maka keberadaan anggota sebagai pemilik maupun sebagai pengguna jasa itu sangat penting untuk kemajuan koperasinya. Sebagai pemilik, anggota harus berpartisipasi aktif dalam memodali koperasi. Jadi makanya di awal masuk menjadi anggota harus membayar simpanan pokok. Itu sebagai kewajiban anggota untuk memodali koperasinya. Kemudian anggota juga bisa mengambil keputusan atas kebijakan yang akan dilaksanakan dan diterapkan dalam mengelola organisasi maupun usaha yang ditetapkan dalam rapat anggota. Jadi tadi saya sampaikan di depan, one man, one vote. Jadi anggota mempunyai suara yang sama seperti pemilu. Jadi tidak ada bedanya S1, S2, SMA sama suaranya. Udah lini koperasi 1 juta, 2 juta sama satu suara. Jadi setiap anggota mempunyai suara yang sama menyampaikan pendapat bagaimana pengelolaan koperasi ke depannya.
Nah, tadi yang di atas adalah koperasi anggota sebagai pemilik. Jadi sekarang anggota sebagai pelanggan atau pengguna jasa. Karena yang memiliki anggota, yang menggunakan jasa juga anggota. Maka anggota harus berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan pelayanan usaha yang dilaksanakan baik sebagai pelanggan atau konsumen maupun sebagai pemasok manakala koperasi bergerak di bidang pemasaran. Jadi secara rinci disampaikan kewajiban dan hak anggota koperasi sebagai berikut. Nah, ini kewajiban anggota. Perlu dibacakan atau ini? Bacakan ya. Jadi kewajiban anggota ini banyak, jadi mematuhi anggaran dasar. Kalau dengan berusaha berkomitmen menjadi anggota, dengan harus taat terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta keputusan yang telah diambil dalam rapat anggota. Sudah diambil keputusan, semuanya harus taat aturan. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Jadi setiap kegiatan usaha koperasi anggota harus mendukung. Misalkan nanti berproduksi menyediakan bahan, itu ya nenggone koperasi ini. Jangan sampai koperasi ini menyiapkan bahan-bahan untuk produksi dengan tukunya neng toko ini. Itu artinya panjenengan anggota tidak mendukung secara aktif usaha koperasi. Kemudian mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi yang beda yang koperasi dengan yang lain, semuanya itu anggota itu keluarganya, segala sesuatunya bisa dimusyawarahkan, bisa dibicarakan baik-baik. Jadi asasnya kekeluargaan. Keempat, menjaga kerahasiaan dan kerahasiaan dari organisasi koperasi kepada pihak luar. Jadi kalau ada dinamika di dalam koperasi, tentunya tidak serta-merta harus keluar. Diselesaikan di dalam dulu. Jangan dikit-dikit nanti disebarkan di luar. Karena ini koperasi panjenengan, nanti yang tahu juga panjenengan. Nek baik yang dapat nama panjenengan dan sebaliknya, nek jelek yang dapat nama jelek juga panjenengan. Maka perlu diselesaikan di dalam asas musyawarah mufakat tadi yang dikedepankan ya. Kalau ada apa-apa selesaikan dengan musyawarah mufakat. Memodali koperasi dalam menjalankan usahanya. Jelas tadi ya. Jadi modal sendiri itu bisa simpanan pokok, simpanan wajib, atau simpanan lain-lainnya dari anggota usaha. Kemudian yang tidak ingin menanggung kerugian yang diterima oleh koperasi sebatas modal yang disetor. Nah, tadi kewajiban. Sekarang haknya apa? Setelah menjadi anggota koperasi, saya itu haknya apa toh? Satu, menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan saran dalam rapat anggota. Jadi dalam rapat seperti ini ada sesi tanya jawab asal istilahnya pandangan umum. Nah, itu dibuka sesi tanya jawab. Semua anggota boleh memberikan usul, saran, pendapat, kritik. Tentunya tujuannya biar koperasinya lebih baik lagi. Jadi itu haknya anggota. Semuanya punya hak menyampaikan. Kemudian mempunyai hak memilih maupun dipilih, baik pengurus maupun pengawas. Jadi semuanya punya hak. Dipilih ya siap. Dan semuanya punya hak untuk memilih. Sama tadi konven bagus. Kemudian meminta diadakan rapat anggota menurut peraturan anggaran dasar. Jadi jika ada sesuatu yang segera dibutuhkan rapat anggota boleh meminta segera dilakukan rapat anggota. Pendapat tidak sama, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama.
Jadi anggota mempunyai hak yang sama mendapatkan pelayanan dari koperasinya. Misalkan koperasinya ada unit simpan pinjamnya, yang satu pinjam boleh, yang lain juga boleh. Jadi haknya sama untuk dilayani, tidak boleh dibedakan. Next. Kesimpulannya dari mulai di atas jelaslah bahwa agar koperasi menjadi sokok guru perekonomian bangsa, peranan anggota sangat penting dan utama. Nah ini garis tebalnya sini. Jadi peran serta anggota sangat penting dan utama. Seberapa besar pengelola, seberapa baik pengelola tanpa didukung keaktifan anggota, maka koperasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Koperasi akan berhasil manakala setiap anggota mengetahui apa itu koperasi, untuk apa koperasi didirikan, bagaimana koperasi yang baik, serta apa yang harus dilakukan selaku anggota dalam kehidupan berkoperasi. Semuanya harus mengetahui itu, baik pengurus, pengawas, pengelola, anggota harus tahu betul itu apa itu koperasi, terus kenapa harus berkoperasi, bagaimana pengelolaan yang baik, itu semuanya harus paham. Apabila seluruh pertanyaan tersebut dapat terjawab dan dilaksanakan oleh setiap anggota koperasi, maka bukan hal yang mustahil tujuan koperasi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45 tentang perkoperasian dapat tercapai, yaitu masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Itu sekilas tentang koperasi. Sebenarnya masih banyak materi ya. Kemudian googling di Google pun banyak menemui tentang pendirian. Kalau pendirian saya kira hampir sama. Jadi sekali lagi yang penting ke depannya pengelolaannya, memotivasi anggota berpartisipasi, nah itu yang sulit. Kadang antara anggota pun tidak sama kepentingannya, makanya harus disamakan dulu. Jadi harus memotivasi semuanya. Kalau kita berkoperasi benar-benar satu tujuan dan semuanya harus berperan aktif. Terima kasih. Sambut dekat. Jadi حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهل والآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا عند الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع المختارات وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار ورحمة الحساب اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يرضى الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Cara semoga ini sebagai energi baru buat kita semuanya untuk pembentukan koperasi nantinya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.